bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Panggilan beribadah. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Mari kita menyembah Tuhan dengan pujian Allah Tritunggal hadir dalam bait sucinya. Allah Bapa hadir dalam bait sucinya, sembah sujudlah padanya. Umatnya pujilah pada Yang pengasih, bertelut dan menyembahlah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir dalam bait sucinya, oh dengarkanlah sabdanya. Ya tebus dosaku, ya hibur hatiku, jalan gelap jadi teranglah. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkannya. Bait yang ketiga. Roh Kudus hadir dalam bait sucinya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bait-Mu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya dalam bait kudusnya, selamanya puji Dia. Jemaat, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, Allah pencipta langit, bumi, laut, segala isinya. Allah di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, mati, menyerahkan diri-Mu di kayu salib untuk menebus kami dari lembah dosa, dari lembah maut. Dan oleh kuasa kebangkitan-Mu Engkau telah memberikan kami kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di dalam Engkau, kehidupan yang penuh dengan pengharapan, kehidupan yang bersumber daripada Engkau. Kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kami, melindungi kami, baik kami sebagai orang dewasa maupun anak-anak kami. Baik kami di tengah kondisi ini, Engkau selalu mengingat akan kebutuhan kami. Engkau telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan, memberikan iman, penghiburan, dan juga pengharapan. Kami datang kepada Engkau sebelum kami melanjutkan akan ibadah ini. Kami mengakui di hadapan Tuhan kami adalah orang-orang berdosa. Baik dalam pikiran, perasaan, perbuatan, perkataan kami, di dalam keberadaan sepenuhnya hidup kami sesungguhnya tidak layak.
Karena itu ya Bapa, kami memohon ampunilah kami dalam segala dosa kami. Kiranya Tuhan sebagaimana janji-Mu bahwa setiap orang yang mengaku dosanya, Engkau adalah Allah setia dan adil. Kau mengampuni dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Kami percaya dengan janji inilah. Engkau sudah mengampuni kami, dan hati kami tertuju kepada Engkau. Hati kami terbuka untuk siap memuji dan menyembah Engkau dalam ibadah saat ini ya Bapa. Dan biarlah dalam ibadah ini kami sungguh boleh mengalami Engkau, kehadiran-Mu di tengah kami dan di tengah keluarga kami. Kami menyerahkan juga semua pelayan-Mu ya Tuhan, baik hamba-Mu Guru Injil Ron yang akan menyampaikan firman-Mu, para pemusik, dan juga semua penata layan lainnya, kami menyerahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Kami saat taruh di hadapan Tuhan, di dalam tangan kasih-Mu ibadah ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulialah. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan membaca firman Tuhan diambil dari surat Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4. Berbunyi demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah mengkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Aku bersyukur untuk Papaku, untuk kasih-Nya kepadaku. Ku sayang Papa lebih semua, bersamamu ku tenang. Walau terkadang aku tak dapat membuat hatimu kecewa, namun kau tetap mengasihiku, bersamamu ku tenang. Di setiap tetes keringatmu, di derai lelah nafasmu, ada kasih sayang yang besar. Demi aku, kau rela disengat matahari. Hujan pun tak dapat membatasimu. Untuk aku, anakmu. Di setiap doamu, kau haturkan segenap harapan. Ayah, kan ku jaga setiap nasihatmu di setiap nafasku. Ayah, terima kasih, engkau adalah pahlawanku. Oh Tuhan Yesus, aku berdoa, berkati Papa senantiasa, buat dia sehat, buat dia kuat, bersama Kau dia aman, buat dia
Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan sebuah pujian seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami datang kepada Tuhan, memuji Engkau, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan. Meskipun kami menyembah Tuhan di dalam rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, tetapi biarlah hati kami tertuju kepada Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh dapat memahaminya, supaya kami pun dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan yang tolong untuk dapat menyampaikan kebenaran firman ini dengan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami oleh jemaat dan rekan-rekan semua yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Hari Ayah, karena ini adalah Hari Ayah yang kita rayakan secara internasional. Kalau saudara sedang beribadah bersama dengan keluarga dan ada ayah di samping saudara, saudara boleh ucapkan kepada ayah saudara dulu, selamat Hari Ayah. Tuhan Yesus memberkati para ayah hari ini. Saudara, saya membaca sebuah khotbah dan pengkhotbahnya memberikan sebuah statement yang seperti ini, saudara. Saya yakin jika seluruh orang tua Kristen dalam 2000 tahun belakangan ini dengan setia memuridkan anaknya, maka bisa jadi seluruh dunia akan menjadi orang Kristen hari ini. Sewaktu saya membaca statement ini, pernyataan ini, saya tersentak, saudara. Karena kenyataannya tidak demikian. Justru hari ini, persentase orang tidak percaya Tuhan di negara yang berlatar belakang Kristen justru dari tahun ke tahun turun, saudara. Saudara, mungkinkah
Ini terjadi karena orang tua Kristen di negara mayoritas Kristen tidak memuridkan anaknya sendiri. Sehingga persentase orang Kristen di negara tersebut dari tahun ke tahun turun, saudara. Lalu bagaimana dengan negara kita? Apakah orang tua Kristen di Indonesia memuridkan anaknya? Saudara, beberapa tahun yang lalu bilangan riset melakukan penelitian kepada 4.095 remaja di Indonesia sekitar usia 15 sampai 18 tahun. Saudara, hasilnya 3 dari 4 remaja Kristen di Indonesia merasa tidak mendapatkan bimbingan yang cukup dari orang tua atas pertumbuhan rohaninya. Jadi dari data ini saudara, 3 dari 4 remaja merasa orang tuanya tidak membimbing dia atau tidak cukup membimbingnya untuk bertumbuh secara rohani. Saudara, mungkinkah ini terjadi karena orang tua Kristen di Indonesia juga tidak memuridkan, tidak mengambil peran sebagai seorang yang memuridkan anaknya sendiri? Saudara, bisa jadi 3 dari 4 anak itu mewakili dari anak-anak kita, saudara. Lalu apa yang harus kita perbuat? Bagi orang tua, saudara, kalau memang iman kita kepada Tuhan Yesus adalah sesuatu yang esensial, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Saudara, Efesus 6 ayat 1-4 berbicara tentang relasi antara orang tua dan anak. Kita akan fokus ke ayat 4. Saudara, ayat ini memang berbicara kepada orang tua, khususnya para ayah. Tetapi saya yakin kebenaran ini juga berbicara kepada seluruh jemaat, kepada anak remaja, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada para ibu, dan kepada para oma juga yang mungkin mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, mari kita pelajari bersama Efesus 6 ayat 4 ini. Pada ayat 4, kita membaca sesuatu yang sepertinya bernada negatif. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ada yang menerjemahkan seperti ini. Fathers, don't make your children bitter about life. Ayah, para ayah, jangan membuat anakmu mengalami kepahitan dalam kehidupannya. Saudara, mengapa Paulus berkata seperti itu kepada para ayah? Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Apa yang terjadi sebenarnya? Kita perlu ingat, saudara, Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus yang berlatar belakang Romawi Yunani. Saudara, mari kita lihat bagaimana posisi seorang ayah pada zaman itu untuk mengetahui latar belakang mengapa kemudian Paulus berkata, hai para ayah, jangan sakiti hati anakmu, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Saudara, ada beberapa budaya yang dikenal pada zaman itu. Saya jelaskan satu persatu. Saudara, pertama, seorang ayah itu memiliki otoritas atau kuasa penuh atas keluarga yang dikenal dengan sebutan patria potestas. Seorang ayah berkuasa penuh atas hidup anaknya sepanjang umur ayahnya, saudara. Jadi meskipun anaknya sudah dewasa, menjadi orang yang terkenal, menduduki posisi tertentu dalam pemerintahan, ayahnya tetap berkuasa penuh atas sang anak. Yang kedua, saudara, ketika seorang anak lahir, ayahnya bisa memilih untuk menerima atau menolak anak tersebut. Saudara, biasanya setelah lahir anak tersebut akan diletakkan di depan kaki ayahnya. Lalu bila ayahnya itu membungkuk mengambil anak tersebut, itu berarti anak itu diterima. Tetapi ketika anak yang ditaruh diletakkan di depan kaki anak, di depan kaki ayahnya itu, ketika diletakkan lalu kemudian ayahnya berbalik badan, saudara, itu berarti anak itu ditolaknya, saudara. Saudara, bayangkan kalau kita lahir di zaman itu, bisa jadi saudara kita bukan diterima tapi ditolak, dibuang oleh ayah kita. Saudara, ada contoh dari sebuah surat pribadi yang ditulis kira-kira sejaman dengan Paulus yang menjelaskan tentang hal ini. Saya bacakan untuk kita semua, saudara bisa lihat di PowerPoint. Salam hangat Hilarion kepada Alis istriku, dan juga kepada Baraus dan Apollonarion. Kami masih tetap di Iskandaria. Janganlah kalian khawatir jika teman-teman lainnya mungkin sudah tiba tetapi aku belum. Saya sangat berharap akan penjagaan dan asuhanmu terhadap anak kita
Dan secepat aku menerima gaji, akan segera kukirimkan kepadamu. Bila anak kita lahir, selamat kuucapkan sebelumnya. Pelihara dan biarkan ia hidup, jika yang lahir itu anak laki-laki. Tetapi bila itu anak perempuan, sebaiknya dibuang sajalah. Pesanmu lewat Aprodisias agar aku tidak melupakan dirimu, telah aku terima. Ya, aku tak dapat melupakanmu, sebab itu janganlah gusar dan khawatir. Apa yang saudara simpulkan ketika membaca surat ini? Saudara, kalau saudara perhatikan sepertinya penulis surat ini adalah seorang yang romantis. Dan istrinya sedang hamil, saudara. Dan bisa jadi sedang mendekati hari kelahiran. Dan sepertinya dia juga sudah punya anak, saudara. Karena dia berkata dalam suratnya itu supaya istrinya menjaga, mengasuh anaknya, saudara. Dan sekarang istrinya akan melahirkan. Dan dia katakan kalau anak yang lahir adalah anak perempuan, sebaiknya dibuang sajalah. Surat yang romantis, tetapi sekaligus adalah surat yang kejam. Bayangkan para ibu, kalau suamimu menulis seperti itu pada saat engkau hamil, apa yang akan engkau rasakan? Pasti engkau akan berharap sebaiknya anak ini adalah anak laki-laki, bukan anak perempuan. Ingat pada zaman itu belum ada teknologi yang bisa melihat selama di kandungan apakah anak itu laki-laki dan perempuan, saudara. Pasti sang istri menunggu dengan was-was, takut-takut yang lahir adalah seorang perempuan. Saudara, yang ketiga, kebudayaan Romawi kuno sangat tidak berbelas kasihan kepada anak-anak yang berpenyakit dan cacat. Seneca, saudara, pernah menulis seperti ini. Lembu jantan kita sembelih, anjing gila kita cekik, ternak yang sakit kita binasakan agar tidak mencemari kawanannya, dan anak yang lemah dan cacat kita buang. Saudara bayangkan, saudara, anak yang lemah dan anak yang cacat itu disejajarkan, disamakan dengan ternak yang sakit yang harus dibinasakan. Apa jadinya pada anak-anak yang lahir? Misalnya, maaf, dengan bibir yang sumbing, yang sebenarnya masih berharga tapi dibuang. Bagaimana dengan anak-anak yang lahir seperti Nick Fujisik yang hampir-hampir tidak mempunyai kaki, tidak punya tangan. Tapi kita tahu, saudara, Nick hari ini menjadi orang yang sangat inspiratif di dunia ini. Dia seorang penginjil, tetapi juga sekaligus menjadi motivator yang menginspirasi banyak orang di dunia ini yang merasa hidupnya tidak lagi berharga. Orang ini hidupnya sangat berarti bagi dunia. Tapi kalau dia lahir pada zaman itu, di tempat pembuanganlah hidupnya. Saudara, jelas budaya seperti ini menempatkan posisi seorang ayah dengan otoritas yang sangat tinggi. Posisi ayah dan anak itu sama seperti langit dan bumi, saudara. Sangat jauh sekali. Saudara, dalam budaya seperti inilah Paulus berkata seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan di dalam budaya seperti inilah Paulus berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Saudara, seorang ayah adalah orang yang seharusnya menjaga hati anaknya dan bukan menyakiti. Jika orang tua menyakiti hati anaknya sendiri, saudara, siapa yang akan menjaga hati anak tersebut? Anak yang diberikan oleh Allah bukan untuk dikasihi, bukan untuk disakiti, tetapi untuk dikasihi. Lalu bagaimanakah seorang ayah menjaga hati anaknya? Kalau kita perhatikan dari Efesus pasal 6 ayat 4 tadi, setelah berkata, hai bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Lalu Paulus berkata begini, kebalikannya tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Seorang ayah menjaga hati anaknya dengan mendidik anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jika saya mau simpulkan dengan sederhana, saudara, maka tugas ayah yang utama adalah menjaga hati anaknya supaya sang anak hidup dalam kehendak Allah. Dan saya yakin, saudara, ayah melakukan tugas ini bersama dengan ibu. Jadi, saudara, orang tua yang bertanggung jawab adalah orang tua
yang memuridkan anaknya supaya anaknya hidup di dalam kehendak Allah dan bukan hidup di luar kehendak Allah. Dalam terjemahan Easy Read Version, ayat ini diterjemahkan seperti ini. Raise them with the kind of teaching and training you learn from the Lord. Kalau saya terjemahkan secara bebas, saudara, besarkan anak-anak dengan pengajaran dan pelatihan yang kamu terima dari Tuhan. Dengan kata lain, saudara, orang tua yang mampu mengajarkan anaknya untuk hidup di dalam kehendak Allah adalah orang tua yang juga hidup di dalam kehendak Allah. Saudara, kalau orang tua mau memuridkan anaknya, kita sebagai orang tua harus tahu bahwa pemuridan tidak hanya bicara berkaitan dengan mengajari firman Tuhan. Pemuridan itu tidak hanya bicara mengajari Alkitab, mengajari firman Tuhan. Tetapi pemuridan bicara soal menghidupi firman Tuhan. Saudara, di tangan saya ada sebungkus rokok. Saudara pernah lihat ada anak kecil yang merokok? Anak kecil yang merokok, yang menghisap batang rokok ini? Saudara pernah lihat anak remaja yang merokok? Saya yakin saudara-saudara pernah lihat. Karena kalau lihat statistik, bahkan beberapa tahun yang lalu, ada muncul di televisi bagaimana Indonesia memiliki banyak sekali anak-anak yang di bawah umur yang merokok, saudara. Saudara, di dalam rokok ini, di kertas rokok sendiri sudah ada tulisan merokok sebabkan kanker tenggorokan. Bahkan ada gambar yang sangat mengerikan. Tapi mengapa anak remaja tetap merokok, anak kecil tetap merokok meskipun ada gambarnya seperti ini? Saudara, pernahkah saudara melihat ada seorang dokter yang merokok? Pertanyaan saya adalah mengapa dokter itu merokok? Apakah dokter itu tidak tahu bahwa dalam sebatang rokok ini mengandung bermacam-macam zat yang membahayakan kesehatannya? Ini racun, saudara. Pasti dokter itu tahu, saudara. Saudara, lalu kenapa dokter itu merokok? Inilah yang saya sebutkan, ada jurang yang besar antara apa yang kita tahu dan apa yang kita lakukan. Pemuritan itu tidak hanya bicara mengajari firman Tuhan. Pemuritan bicara soal menghidupi firman Tuhan. Orang tua yang menjaga hati anaknya adalah orang tua yang tidak hanya mengajari firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya. Saudara, saya yakin orang yang berusaha melakukan firman Tuhan, sadar bahwa untuk hidup dalam kehendak Allah, untuk melakukan firman Tuhan itu tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan dari Roh Kudus. Saudara, pasti kita punya pengalaman jatuh dan bangun dalam melakukan firman Tuhan itu. Ada saatnya kita gagal, ada saatnya kita lemah dan kita jatuh, saudara. Orang seperti ini pasti tidak akan cepat-cepat berkata kepada anaknya ketika anaknya berbohong, kamu berbohong. Karena ia pasti sadar bahwa ia juga tidak sempurna dalam berkata-kata. Paling tidak, dia pun pernah punya pengalaman berbohong. Saudara, mengatakan orang bohong tidak akan menginspirasi orang untuk berkata benar. Sekali lagi saya sebutkan, mengatakan orang bohong tidak akan menginspirasi orang untuk berkata benar. Yang menginspirasi adalah jika dengan kasih kita menunjukkan teladan dan merangkul orang yang berbohong untuk datang kepada Allah. Biarlah di hadapan Allah yang maha tahu itu dia yang mengakui dosanya. Saudara, bagi saya orang tua yang menghidupi firman Tuhan itu sama seperti Tuhan Yesus ketika kepadanya dibawa seorang perempuan yang berbuat zina. Tentu saudara ingat tentang firman Tuhan ini, bukan? Tentang bagian cerita di mana ketika Tuhan Yesus ada di bait Allah, kemudian datanglah sekerumpulan orang Farisi ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dan dihadapkan kepada Tuhan Yesus. Kata mereka begini, kalau ikut peraturan Musa, kita harus melempari perempuan ini dengan batu. Apakah pendapatmu tentang hal ini?
Apa jawab Yesus, saudara? Yesus menjawab seperti ini. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu kepada perempuan ini. Saudara, adakah yang melemparkan batu kepada wanita itu? Injil Yohanes mencatat, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang paling tua. Saya berpikir mungkin yang paling tua yang sadar dosanya yang paling banyak, dia yang dulu pergi. Tapi bukan hanya yang paling tua, tapi semua dari yang paling tua sampai yang mungkin yang paling muda yang membawa perempuan berdosa itu kepada Tuhan Yesus, perempuan berzina itu kepada Tuhan Yesus. Mereka satu persatu sadar bahwa mereka pun berbuat dosa. Saudara, orang yang seharusnya, orang yang pantas melemparkan perempuan itu adalah Tuhan Yesus. Melemparkan dengan batu itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi saudara, Tuhan Yesus tidak melemparkan batu kepada perempuan itu. Tuhan justru berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itu contoh saudara, orang yang menghidupi perkataan firman Tuhan, perkataan Bapanya yang di surga. Saya teringat pada seorang anak SMA yang terjerat dengan narkoba. Suatu hari saudara, ada seorang anak bernama Yeri membeli minuman dari abang-abang yang berjualan di dekat sekolahnya. Saudara, saat membeli minuman, Yeri juga kemudian ditawari sebuah pil Nipam yang tidak diketahuinya bahwa itu adalah narkoba, saudara. Singkat cerita, Yeri mulai ketagihan dan mulai mencoba jenis narkoba yang lain. Saudara, ayah Yeri adalah seorang atlet terkenal di Indonesia ini. Jika disebut namanya pasti orang se-Indonesia tahu siapa ayahnya Yeri. Saudara, karena tidak tahan dengan kebohongan yang sudah sering dilakukan, dikatakannya, akhirnya satu hari Yeri mengaku kepada sang ayah bahwa ia kecanduan narkoba. Dia menjadi pemakai narkoba. Kalau saudara jadi ayahnya Yeri, orang tuanya Yeri, apa yang saudara akan katakan, apa yang akan saudara akan lakukan kepada Yeri? Saudara tentu tahu bahwa seorang kecanduan narkoba bisa menjual apa saja yang dia miliki dan apa saja yang orang tua miliki untuk dijualnya untuk mendapatkan narkoba, untuk membeli narkoba. Sampai seisi rumah bisa habis dijual. Demikian juga yang dilakukan oleh Yeri dan kakaknya yang bernama Beni. Menjual semua harta ayahnya, bahkan piala-piala ayahnya dijual semua hanya untuk membeli narkoba. Saudara, sang ayah tidak menghakimi Yeri atau bahkan membuang Yeri. Tetapi justru ayahnya berhenti sebagai pelatih olahraga dan fokus pada pengobatan anaknya, saudara. Waktu Yeri sakau karena dia menginginkan narkoba itu, Yeri bilang kepada ayahnya, ayah pukulin aku, papa pukulin badanku. Tapi yang dilakukan sang ayah bukan memukul Yeri, bahkan memeluk Yeri erat-erat sampai pagi, saudara. Sampai pagi, semalaman tubuh Yeri yang kesakitan menginginkan narkoba itu dipeluknya. Saudara, bahkan suatu hari di sekolah Yeri dituduh mencuri uang temannya. Ayahnya pun dipanggil ke sekolah. Saat jam istirahat, ketika Yeri dan ayahnya datang ke sekolah, teman-temannya Yeri itu kemudian meneriaki mereka sebagai maling, maling, maling. Saudara, ayahnya ketika mendengar ada teman-teman yang meneriaki mereka maling, maling, ayahnya langsung memeluk Yeri dan berbisik, Yer, jangan pusing kamu. Yeri bukan maling. Yeri anak papa. Janganlah Deni. Saudara, Yeri tidak menyangka papanya rela diteriaki maling. Dalam kesaksiannya Yeri berkata begini, saudara. Saya tahu itu enggak gampang buat dia untuk menghadapi itu. Saudara, Yeri memang masuk pusat rehabilitasi. Tetapi bukan pusat rehabilitasi yang menyembuhkan Yeri. Tetapi ayahnya yang menjaga hati Yeri agar ia kembali ke jalan Allah. Itulah yang menyembuhkan Yeri, saudara. Ayahnya yang membawa Yeri bertemu dengan kasih Kristus yang ada di dalam diri ayahnya itu. Nama lengkap Yeri adalah Yeri Patinasarani. Ya, Yeri adalah anak dari pesepak bola terkenal di Indonesia, legendaris di Indonesia bernama Roni Patinasarani. Saudara, Roni Patinasarani sudah meninggal dunia. Dan kemudian Yeri
bersama dengan kakaknya mendirikan sebuah yayasan bernama Roni Patinasarani Foundation, yang dimana kemudian melayani anak-anak yang terjerat narkoba, anak-anak yang kena HIV AIDS, anak-anak yang hidupnya tidak jauh dari masa lalu Yeri. Saudara, Roni Patinasarani memang sudah meninggal dunia, tetapi teladannya hidup yang hari ini dihidupi oleh anak-anaknya, saudara. Orang tua yang bertanggung jawab adalah orang tua yang memuridkan anaknya supaya anaknya hidup dalam kehendak Allah dan bukan di luar kehendak Allah. Saudara, orang yang berbuat dosa itu butuh anugerah. Hati Bapa di sorga adalah hati yang memberikan anugerah. Ia tahu kita berdosa, ia tahu kita bersalah, tetapi tidak dihukumnya kita setimpal dengan kesalahan kita. Justru Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, saudara. Mati ganti kita. Jika kita orang tua hidup dalam kasih Bapa, maka kita juga akan memberikan hati Bapa itu kepada anak-anak kita, saudara. Saudara, saya bertanya kepada beberapa pemuda yang sudah bekerja dan punya penghasilan sendiri. Saya tanya begini, jawab dengan jujur. Apakah kamu masih butuh papamu? Saudara, rata-rata menjawab mereka butuh dukungan emosional papa. Mereka sudah mandiri secara finansial. Mereka bisa membiayai hidup mereka sendiri, saudara. Tetapi mereka berkata, kami masih butuh kasih sayang papa. Bahkan ada yang berkata, aku butuh karena aku belum bisa kasih apa-apa ke papa. Saya tersentuh dengan jawaban itu karena hari ini saya sudah tidak punya lagi papa. Saya tidak bisa membalas apa yang papa berikan kepada saya. Saudara, hari ini adalah hari ayah. Pesan untuk para ayah jelas, untuk orang tua jelas. Tugas utama seorang ayah, tugas utama orang tua adalah menjaga hati anak-anaknya supaya hidup dalam kehendak Allah. Bagi saya, saudara, ini adalah tugas yang berat. Siapa yang mampu menjalankan tugas ini seorang diri? Sebab itu maukah hari ini kamu berdoa untuk papamu supaya Roh Kudus menolongnya. Doakan supaya papamu juga memiliki hati Bapa yang di sorga. Doakan, karena dia tidak akan mampu menjalankan tugas ini seorang diri. Dia butuh dukungan keluarganya. Sebab itu maukah kita juga, saudara, para ayah, berdoa kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Kita dimampukan untuk menjadi teladan rohani di dalam kehidupan keluarga kita bagi anak-anak kita. Mintalah supaya kita dimampukan untuk memuridkan sendiri ya anak-anak kita. Mengambil tongkat penggembalaan di dalam rumah tangga kita sendiri. Memuridkan anak-anak kita di dalam kasih Tuhan. Saudara, mari kita berdoa supaya kita tidak hanya jadi ayah rohani, ayah jasmani, orang tua jasmani, tetapi juga menjadi bapa rohani, menjadi orang tua rohani bagi anak-anak kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur firman Tuhan hari ini menolong kami untuk kembali melihat siapa diri kami di hadapan Tuhan. Apa pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami para ayah, kami orang tua. Dan apa pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami anak-anak. Tuhan, biarlah kiranya kami sama-sama bergumul dengan firman Tuhan ini dan kami melakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Roh Kudus menggemakan firman ini dalam kehidupan kami. Sampai kemudian kami pun menjadi pelaku dari firman ini Bapa. Sehingga rumah tangga kami, keluarga kami menjadi keluarga di mana Allah bertahta di dalamnya. Di mana Kristus ada di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita meresponi firman Tuhan dengan pujian kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diri
Tuhannya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita, kita tundukkan kepala kita. Allah Bapa di dalam surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami seluruh jemaat-Mu, anggota jemaat GPMB Kelapa Gading menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menaikkan doa syafaat kami kepada-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang telah melindungi umat-Mu, jemaat-Mu. Setiap hari di tengah kewaspadaan karena pandemi COVID-19, Engkau telah melindungi kami siang dan malam. Engkau juga telah memberikan kami sukacita, damai sejahtera, memberikan kami iman dan pengharapan. Itulah yang memberikan kami kekuatan menghadapi situasi ini. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami boleh mengalami banyak berkat walaupun di tengah situasi dunia yang kelam ini. Kami bersyukur juga karena Tuhan mengingat akan kebutuhan kami makan minum yang Engkau berikan, keuangan juga
banyak aktivitas yang telah dilakukan selama masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang akan memulai pekerjaan, yang saat ini bagi kantor-kantor perusahaan yang sudah membuka kantornya, sehingga jemaat sudah mulai bekerja. Meskipun setiap hari kami harus menempuh jarak dan juga bertemu dengan orang-orang yang ada di tempat di mana kami bekerja. Kiranya Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberikan kekebalan tubuh kepada mereka, dan berdoa juga untuk seluruh jemaat yang mulai menggerakkan usaha mereka. Biarlah pekerjaan ini boleh dapat dijalankan dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau telah berkata bahwa Engkau memberi kekuatan untuk kami mendapatkan kekayaan. Dan kami tahu bahwa semua penghasilan dari pekerjaan kami bersumber daripada Engkau saja. Pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini masih membutuhkan pertolongan-Mu di dalam tubuh mereka yang lemah. Kami memohon kasih Tuhan, kiranya Engkau meneguhkan iman mereka di tengah kelemahan tubuh mereka. Kami membawa di dalam doa ini Ibu Susan Sutandar, Bapak Hendra Kirana, Bapak Acong, Bapak Yohanes Ate, berdoa juga untuk Bapak Henry, dan juga berdoa Tuhan untuk Bapak Hendra Yusnandar. Kami juga berdoa kiranya mereka boleh dikuatkan iman pengharapan mereka. Biarlah mereka percaya bahwa Yesus tidak pernah berhenti mengasihi mereka. Yesus tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun, dan Yesus selalu beserta dengan mereka. Kuatkan iman mereka, dan biarlah kasih Tuhanlah yang akan menolong mereka, memberikan keringanan, bahkan kami percaya akan kasih sayang-Mu untuk mereka, kekuatan, mujizat dan kesembuhan daripada Engkau. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Lani Chang di dalam proses pemulihan pasca operasi kakinya. Kami hanya berseru memohon Tuhan sendiri akan memulihkan dia melalui terapi, latihan, makan, minum, pakailah itu menjadi kesembuhan dia secara sempurna. Kami juga tetap berdoa untuk Ibu Ida di dalam proses pemulihannya. Kiranya kasih sayang Tuhan terus memimpin dia di dalam terapi-terapi yang dia jalani. Biarlah tangan kasih Tuhan menopangnya, dan kami memohon kasih Tuhan melalui baik terapi maupun makan minum obat-obatan, Tuhan pakai menjadi kesehatan baginya. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu saat ini ya Tuhan. Mungkin mereka di dalam kondisi tubuh yang lemah yang kami tidak bisa sebutkan namanya. Kiranya Tuhan menguatkan pengharapan dan iman mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, baik Presiden, Wakil Presiden, seluruh pemerintahan dari pusat sampai ke desa-desa. Biarlah mereka tetap sehati, memiliki semangat yang sama, hati yang sama untuk mereka berjuang bersama dengan rakyat untuk menghadapi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk petugas kesehatan, dokter dan perawat, aparat keamanan, TNI, polisi, dan aparat keamanan lainnya di dalam membantu mendisiplin masyarakat. Biarlah Tuhan memberkati, memberi kekuatan kesehatan kepada mereka. Ya Tuhan, Engkau menolong keluarga mereka juga. Biarlah Tuhan melindunginya, supaya mereka pun tidak terjangkit oleh virus ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa sepat ini ke dalam tangan-Mu. Kau mendengar doa kami panjatkan doa ini di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Mari kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dengan pujian Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku. Aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita menutup ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, sumber selamat, sumber berkat. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kuasa dan pengurapan oleh Roh Kudus. Berkat Allah Tritunggal senantiasa menyertai, menaungi dan memimpin saudara-saudara mulai saat ini sampai Maranatha Kristus datang kedua kalinya, menjemput kita dan membawa kita bersama Dia kekal selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk. Ibadah selesai. Tuhan memberkati kita.